Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roman-romannya orang kompak. Insyaallah yang semangat, yang kompak masuk surga, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil 'ilmi wal 'amal. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه segenap para alim, para ulama, para kiai, para asatidz, asatidzah, tokoh masyarakat yang kita hormati, kita bersama kita hormati, SPD yang kita hormati, segenap para ustaz yang kita hormati, Bapak Haji Mansuri, Bapak Haji Nur, Bapak Haji Rozan, insyaallah semuanya calon-calon haji yang kita hormati, Bapak RW, Bapak RT, Ibu RW, Ibu RT, segenap rekan-rekan santri, jamaah Masjid Baitur Rahman, Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini yang insyaallah semuanya dalam rahmat ampunan ridho
Tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan, tiada kata yang terindah selainnya. Kita bersimpuh sejenak di tempat yang sangat mulia ini. Kita bulatkan niat kita, kita ikatkan dengan hati kita, dengan perbuatan kita, dengan lisan kita, rasa syukur alhamdulillahi rabbil alamin atas limpahan rahmat, nikmat hidayah dari Allah. Pagi hari ini Allah hadirkan kita bersama dalam rangka satu kewajiban salat subuh berjamaah disusul. Kita bersama konsisten istiqamah, syarik bersama, musyawarah bersama. Yang mudah-mudahan hadirnya pagi hari ini insyaallah akan jadi satu sebab pada nanti pun Allah akan hadirkan kita kembali. Allah akan satukan kita kembali jadi satu keluarga besar yang Allah tempatkan dalam surganya yang terindah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam senantiasa terlimpahkan, tercurahkan pada manusia yang agung, manusia yang paling indah, pembawa risalah, pemimpin negeri dunia akhirah, yang punya syafa'atul uzma, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga para sahabat, para tabi'in hingga kita punya umatnya, khususnya jamaah Majelis Taklim Baitul Rahman ini insyaallah yang hadir pada pagi hari ini insyaallah suatu saat nanti bisa berkunjung kepada Allah ke Mekah Madinah, ziarah ke makam Rasul, baik melalui haji maupun umrah. Saat nanti dengan rahmat ridhonya Allah mudah-mudahan kita semua benar-benar akan berjumpa, mendapatkan pertolongan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Di qaulina Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah qabul. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya, Bapak Ibu jamaah sekalian? Alhamdulillah, insyaallah yang hadir semuanya sehat, panjang umur, berkah rezekinya, banyak rezekinya, berlimpah. Insyaallah sehat jasmaninya, sehat rohaninya, insyaallah pula sehat kantornya. Amin. Dirahmati Allah, tidak bermaksud menggurui apalagi mengajari tidak. Yuk, pagi hari ini kita coba musyawarah bersama, kita coba sharing bersama yang insyaallah kumpulnya kita ini lebih baik daripada dunia seisinya. Ya, bahkan 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia seisinya, apalagi sholat subuhnya, apalagi taklimnya dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya mari kita doa saling untuk semua ahli kita mudah-mudahan berkat rahmat dari Allah. Allah jadikan alam kuburnya tamu daripada taman surga. Yang sakit mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya, sehat seperti sedia kala. Barangkali punya hutang, banyak hutang, mudah-mudahan segera Allah lunaskan. Punya cucu putra putri, mudah-mudahan Allah jadikan cucu putra putri kita jadi cucu
ketika kita belajar ilmu tauhid, pada hakikatnya adalah wajib, termasuk referensi dari aqidatul awal bahwa kita wajib tahu dan wajib meyakini sifat wajib bagi Allah yang jumlahnya ada berapa? 20. Wajib bagi Allah jumlahnya ada 20. Hafal apa orang? Hafal. 1, 2, 3. Wujud tidak baqa mukhalafatu il hawadith sifat wajib bagi Allah ada 20. Dan sifat 20 ini diklasifikasikan, dikelompokkan, dikategorikan, dibagi menjadi 4. Yang pertama sifat nafsiyah, sifatun nafsiyah. Apa sifat nafsiyah? Adalah sifat yang menunjukkan wajib adanya zat Allah. Sifat nafsiyah ini cuma ada satu. Apa itu? Wujud. Wujud artinya Allah itu ada. Kenapa? Sifat wujud ini berarti Allah keberadaannya benar-benar ada. Menolak paham ateis, yaitu menolak orang-orang yang menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada. Ini yang pertama, sifat nafsiyah cuma ada satu, yaitu wujud. Aftani yang kedua, sifatun salbiyah, yaitu sifat salbiyah, yaitu setiap sifat yang menunjukkan atas ketiadaannya sesuatu yang tidak layak pada zat Allah. Jadi sifat salbiyah ini menunjukkan atas ketiadaannya sesuatu yang tidak layak pada zat Allah. Ada zat pasti ada sifat. Maka sifat salbiyah ini ada 5 setelah wujud. Berarti tidak
mukhalafatul hawadisi, qiyamu bi nafsihi, ya, wahdani wahdaniyah. Ini sifat saduriyah. Adapun yang ketiga adalah sifat ma'ani. Apa sifat ma'ani? Yaitu setiap sifat yang menunjukkan atas sesuatu yang lebih pada sifat-sifat kebesarannya Allah. Di referensi dari sifat, ya, nafsiyah, salbiyah, muncul sifat ma'ani. Sifat ma'ani ada 7. Dari nomor ke-7 sampai ke-13. Berarti mulai dari kudrat, irodat, ilmu hayat, sami'an, sama, basarka, kalam. Ini sifat ma'ani. Adapun yang keempat adalah sifat maknawiyah atau sifat maknawi, yaitu sifat wajib bagi Allah yang berkaitan dengan sifat ma'ani. Sifat maknawi ini ada 7 dari nomor 14 sampai ke nomor 20. Nomor 14 berapa? Apa? Khadiran, muridan, aliman, hayat, sami'an, basiran, mutakalimah. Wujud 1 ditambah 5 6, ya kan? Ditambah 7 ketemunya berapa? 20. Ya, ketemunya adalah 20. Jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama kembali kepada sifat yang pertama yaitu Allah mempunyai sifat wujud. Wujud ini artinya bahwa Allah itu ada. Yuk kita belajar bareng-bareng. Yang harus kita yakini adalah bahwa Allah itu ada, dan keberadaannya tidak ada yang mengatakan. Beda sama kita. Kalau kita ada karena ada yang mengadakan. Siapa? Lantaran wasilah ayat ibu kita menjadi ada. Yang pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah ada, tidak ada yang mengadakan. Apa dalil naklinya? Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diberanakan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satu pun yang menyamai. Innani dalam surat Thaha ayat 14 Allah berfirman, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus sholata li dzikri.
innani sesungguhnya aku, Allah yaitu Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku kata. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat li untuk mengingat aku. Ini dalil naqlinya. Adapun dalil aklinya, dalil akalnya adalah keberadaannya alam semesta ini beserta segala isinya yang menakjubkan, termasuk kita di dalamnya. Jadi hakikatnya alam semesta ini dengan segala isinya termasuk kita di dalamnya, bukti merupakan tanda bahwa Allah itu ada. Betul? Wih. Jadi bukti Allah adanya ada, yaitu bukti adanya alam semesta ini. Misalkan kita melihat pulpen di atas meja, hati kita pasti ingkar kalau pulpen itu tidak ada yang menciptakan. Pasti pulpen itu ada yang menciptakan. Ya. Kira-kira paham gak ini? Wih. Begini, memang dalam Al-Quran gak ada yang sorry, gak ada yang bahasanya eksplisit, yang jelas, yang menunjukkan ya, ayat yang berbunyi yang menunjukkan innallaha wujud, gak ada. Tapi substansinya tadi jelas ya, pada ayat sudah ikhlas, sudah toha dan lain sebagainya. Termasuk beliau Imam Asy'ari mengatakan sifat Allah yang pertama adalah wujud. Ya. Karena sesungguhnya alam ini, langit bumi, termasuk kita manusia, pada hakikatnya nggak ada. Ya. Jadi alam semesta ini termasuk kita di dalamnya ini pada hakikatnya nggak ada. Ada alam semesta ini karena ada yang mengadakan. Siapa yang mengadakan alam semesta ini? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alam semesta ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum ya, lafal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lafal ada ya. Kita menggunakan lafal tidak ada karena ada yang ada, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Begini simpelnya, kalau kita belajar kaidah bahasa Arab, ada yang namanya pronoun isim dhamir. Yang ketemu nih. Ada dhamir ana, ada dhamir anta, ada dhamir huwa. Ana artinya aku, anta artinya engkau, huwa artinya
dia. Ana boleh, aku Ahmad, aku Basori, aku Budi dan lain sebagainya. Boleh dipakai siapa saja. Aku Ahmad, kau Budi, dia Ma'isyarah. Tapi pada hakikatnya semua ini akan gak ada. Seiring dengan hancurnya dunia ini, maka semuanya tidak ada dengan hancurnya sebelah ini. Jadi kita cuma pinjem lafaz ana anta buat. Jadi yang tidak sirinya pada hakikatnya siapa? Allah. Ana innani ana Allahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku, sesungguhnya aku ya aku, tidak ada Tuhan selain aku. Jadi yang lain semuanya hilang, banyak musnah seiring dengan hancurnya seluruh alam. Anta la ilaha illa anta subhanallah inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Aku Allah, Engkau Allah. Huwa, dia. La ilaha illa huwa hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan selain Dia, Allah. Jadi pada hakikatnya wujudnya Allah itu wujud yang hakiki sejati, dan wujudnya alam ini adalah wujud majazi sebenarnya. Tapi wujudnya alam ini menunjukkan wujud hakikinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tuh kalau kita belajar dhamir ana anta huwa, boleh, itu boleh dipakai siapa saja, tapi pada hakikatnya yang ada cuma Allah. Karena semuanya pada hakikatnya akan hancur, tidak ada. Yang ada cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita belajar meyakini Allah melalui ciptaan. Ada bahasa begini, wujudnya Allah ini, yakin Allah wujud, Allah ada, yakin dengan wujudnya alam semesta ini. Begini, Nabi pernah berpesan begini, jangan kau pikirkan zatnya Allah, tapi pikirkanlah ciptaannya. Kau akan menemukan keindahan Allah, menemukan kebesaran Allah melalui ciptaannya. Jikalau kau memandang matahari, niscaya matamu buta, mata kita akan buta. Tapi pandanglah pantulannya melalui telaga yang bening, niscaya akan menjadi indah, membawa kedamaian. Itulah hakikat makna sifat wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin Allah benar-benar ada. Kita ada karena adanya Sang ada. Lafal tidak ada karena adanya ada, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali sedikit, ya itu saja. Silakan. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan, tentang sifat wajibnya Allah. Di antaranya yang pertama adalah sifat wujud manusia.
adzan saat dia dilahirkan. Adzan dan iqamah itu ada seperti. Kalau untuk dikuburkan tidak ada, tapi mufaqqatul ulama berdasarkan qiyas. Qiyas itu dalil. Ya, qiyas itu dalil. Ketika dia dilahirkan baru datang di kopi adanya di kopi pun ketika dia pergi maka di kopi adanya dan di kopi dalilnya adalah qiyas dan madhab Ahlussunnah wal Jamaah adalah al-hadis ijma'i qiyas. Ya, qiyas itu dalil sama. Nabi nggak pernah wirid pakai asli, nggak pernah. Tapi dalilnya ada. Ketika itu sahabat berzikir memakai batu, ya, memakai batu, itu pakai batu. Nabi nggak melarang, nggak disuruh berhenti. Diamnya Nabi adalah berarti diperbolehkan oleh Nabi. Maka tasbih itu boleh seperti itu. Ya, terima kasih. Silakan. Halo Kang Santri, barangkali ada yang bertanya. Ya. Dulu waktu kita pesantren mah apa aja ditanya, yang kagak tahu ditanya. Ya, alhamdulillah. Ya, pengalaman pesantren Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, ya, sampai umur 30 itu masih ngaji. Mau nikah aja masih ngaji. Umur 30 nikah itu masih baru. Yuk, silahkan ada yang bertanya. Kalau lihat kakak santri ini pengen mondok lagi, pengen nyantri lagi, cuma siapa nanti yang nak pengen istilah? Makanya jadi santri harus benar-benar mumpung ada kesempatan yang datang dua kali, harus belajar yang sungguh-sungguh, tenanan. Ya, kali ada yang mau bertanya, silahkan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menemukan apa? Siapa yang pertama kali menemukan tilawah Al-Quran? Siapa coba? Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam langsung diajarkan oleh malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, menemukan sekaligus dikasih tahu oleh Allah melalui malaikat Jibril. Pada waktu itu sahabat kalau dengar Nabi baca Al-Quran dihafal. Jadi ada yang hafal alif lam mim sampai 10 ayat. Terus ada yang hafal ya 10 ayat ke sono lagi. Pada waktu itu terjadi peperangan yang sangat hebat. Sahabat-sahabat Nabi terbunuh. Ya. Yang hafal-hafal Al-Quran terbunuh. Akhirnya dibubuhkan oleh Khulafaur Rasyidin. Ya. Penggagasnya adalah Utsman untuk dituliskan. Tuh. Jadi kalau mau bid'ah ini Al-Quran bid'ah. Ya. Jadi kalau mau enggak bid'ah ya hafal. Jadi kita menyikapi bid'ah itu harus luas pengertiannya. Tidak sesuatu yang
enggak dikerjakan oleh Rasulullah bukan berarti melanggar syariat, tidak. Capek Rasulullah kalau harus nyontonin terus. Ya, sudah ayatnya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu jadi referensi. Kalau kita menelusuri Al-Qur'an semuanya ada. Jadi tidak semua yang tidak dilakukan Nabi dan kita lakukan melanggar syariat, tidak. Ya. Nabi nggak pernah ngajarin baca sholawat nih habis sholat, baca sholawat ini hanya sebelum sholat, baca sholawat ini harus siang hari, enggak. Ya, Nabi tidak mengatakan baca sholawat harus malam hari, enggak. Baca sholawat boleh kapan saja, siang hari boleh, malam hari boleh, sebelum sholat, sesudah sholat, rame-rame boleh, sendirian boleh. Ada referensinya, ada. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Hai orang-orang yang beriman, bacalah sholawat. Ya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya membaca sholawat. Wahai orang-orang yang beriman, bacalah sholawat kepada Nabi dengan membaca sholawat yang sesungguhnya, kapan saja. Gak dicontohkan oleh Nabi kapan waktunya, tapi ada referensinya. Menyuruh Allah untuk kita membaca sholawat berarti itu luas pengertiannya. Kapan saja, di mana saja, boleh rame-rame sendiri. Subhanallah. Ya, terima kasih. Jadi siapa yang menemukan tilawah yang kanjeng Nabi yang pertama yang menemukan sekaligus diajarkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Ada lagi, satu kali lagi. Ya, mudah-mudahan ilmu yang sedikit kita belajar bareng-bareng, mudah-mudahan akan membawa kemanfaatan. Kita semakin yakin bahwa Allah itu benar-benar ada. Ya, buktinya Allah ada, adanya alam semesta ini. Ya, alam semesta ini adalah wujud majazinya Allah. Dengan wujud majazinya Allah menunjukkan wujud hakikinya Allah itu benar-benar ada. Tentunya banyak kesalahan agama. Mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.